Atau mungkin kalau saya kurang, saya terlalu cepat, ya langsung disampaikan. Ini mohon maaf saya nggak bisa nyalakan kamera ya, karena lingkungan sekitar kurang mendukung. Gitu. Lanjut ya. Nah, Iya, Pak. misalkan nih, eh, tadi kita sudah singgung kita buat kelas, gitu kan. Nah, kelas tadi itu ibaratnya seperti gambaran objek di dunia nyata. Kalau kita punya kelas bernama anjing, ya kita lihat itu anjing ini kira-kira apa sih karakteristiknya. Anjing ini bisa ngapain aja sih. Nah, karakteristik tadi itu akan menjadi state atau properti, dan apa yang bisa dilakukan atau dikenakan pada anjing, dia akan menjadi method atau behavior-nya. Nah, jadi contohnya misalkan kita dari permisalan di dunia nyata tadi ada seekor anjing, kita modelkan dalam bentuk kelas. Nah, cara menuliskan kelas bagaimana di bahasa Python? Ya, kita cukup dengan menuliskan kelas, spasi, diikuti dengan nama kelasnya. Nah, untuk memudahkan, biasanya ketika kita menamakan kelas itu ya disamakan dengan objek yang digambarkan melalui kelas tadi. Ya, kalau ada seekor anjing lalu kita modelkan dalam sebuah kelas dalam bahasa Python, ya kasih nama aja, misalkan kelasnya kelas anjing. Atau misalkan Anda membuat aplikasi eh, e-learning begitu misalkan kan, aplikasi e-learning. Nah, kemudian ada kelas apa saja ya di situ. Oh, yang menggunakan e-learning itu ada admin, ada mahasiswa, ada dosen. Oh, berarti kita perlu kelas dengan nama, contoh misalkan kelas mahasiswa. Propertinya, atributnya mahasiswa apa? Properti itu adalah ciri khas atau karakteristik yang menempel pada kelas tadi. Maka kita lihat di dunia nyata, mahasiswa ini punya properti atau atribut apa? Oh, punya NIM, punya nama, punya alamat, jenis kelamin, dan seterusnya. Maka itu nanti akan menjadi akan menjadi atribut pada kelas mahasiswa yang kita buat. Nah, sebuah kelas terdiri dari dua elemen utama, yaitu properti dan atribut. Properti atau atribut dan method atau operation. Nah, untuk memodelkan program kita, nantinya misalkan kita membuat program, kemudian dengan menggunakan paradigma object oriented programming, maka biasanya kan ketika kita buat aplikasi itu eh, agak besar, kemudian skalanya ya, skalanya agak besar, kemudian terdiri dari banyak user, ada banyak fitur begitu kan. Lalu kita pengen coba sih kita modelkan dalam bentuk OOB. Nah, untuk memudahkan ada sebuah diagram namanya yaitu class diagram. Ini merupakan sebuah tools atau perangkat yang memudahkan kita mendesain program yang akan kita buat itu dengan menggunakan paradigma object oriented programming. Simbol kelas diagram cukup sederhana, yaitu kotak gitu aja, di mana di dalam kotak itu dia dibagi menjadi tiga, tiga bagian begitu. Dibagi tiga ini nanti, yang paling atas itu adalah isinya yaitu diisi dengan nama kelasnya. Misalkan kita punya kelas dengan nama anjing atau dog, maka nanti kelas diagramnya itu ya kotak begini, paling atas itu nama kelasnya, ya diikuti dengan nama kelasnya yaitu dog begitu. Nah, dua bagian yang di bawah, tengah dan bawah ini, yang tengah ini adalah untuk menuliskan properti atau atribut yang dimiliki oleh kelas tadi. Kita buat kelas dengan nama dog, maka atribut atau properti pada kelas dog atau anjing tadi itu dituliskan pada bagian yang tengah ini. Kira-kira apa? Tadi kan di slide sebelumnya, oh kelas anjing itu punya properti atau atribut berupa warna, tinggi, berat, dan umur. Misalkan begitu. Nah, semua atribut itu kita tuliskan pada bagian yang tengah ini. Begitu. Untuk kelas dog. Begitu. Nah, pada bagian yang paling bawah, ini adalah kita bisa menuliskan method atau operation atau behavior apa saja yang dimiliki oleh dog tadi. Nah, kita tuliskan pada bagian yang paling bawah ini. Jadi misalkan dog itu punya behavior duduk, tidur, makan, minum. Ya kita tuliskan pada bagian bawah. Nah, ini sebuah kelas diagram seperti ini. Cukup simpel ya. Kenapa perlu dibuat kelas diagram? Misalkan nanti program kita atau aplikasi yang kita buat itu sudah kompleks, banyak kelas. Nah, itu kan kalau nggak dibuat diagramnya itu kan kita bacanya
Ya pasti kesulitan ya, kan lebih mudah dalam bentuk visualisasi dalam kelas. Apalagi kalau kelasnya sudah banyak, kemudian antara kelas-kelas tadi itu ada relasinya. Nanti kita belajar ada namanya inheritance atau pewarisan. Ada sebuah kelas dia punya turunan. Nah itu kalau nggak digambarkan itu ya bakalan susah kalau nggak digambarkan dalam bentuk visual ya. Nanti ada namanya polymorphism. Sebuah kelas dia akan mengalami polymorphism. Nah itu nanti kalau sekali lagi kalau nggak dibuat diagramnya itu kita susah memvisualisasikan itu. Langsung baca codingannya itu pasti relatif lebih susah dibandingkan oh ada diagramnya kelihatan modelnya bagaimana. Nah, untuk saat ini, nah kita belajar cukup ini saja. Satu kotak ini adalah satu kelas diagram yang menyimbolkan satu kelas. Sekali lagi, paling atas itu kita bisa menuliskan nama kelasnya diletakkan di sini. Yang tengah ini adalah atribut-atribut atau properti yang dimiliki oleh kelas tadi. Yang bawah itu adalah metode-metode atau behavior yang dimiliki oleh kelas tadi. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Atau ada yang kurang jelas? Kalau misalkan Pak, metode itu manggil kelas lain gitu apa bisa ya Pak? Apa boleh? Manggil kelas lain? Boleh, boleh, dan bisa. Nanti ya kita itu mungkin agak ini ya. Tapi nanti ketika ini masih bentuk sederhana kelas diagram ya. Eh, Misalkan nanti kita buat sebuah metode. Metode itu kan ketika bentuk sederhananya seperti ini ya, kita nuliskan metode itu. Nanti itu kan metode itu pasti kalau kita nuliskan dalam bahasa programan kan ada parameternya ya. Di sini ada buka dan tutup kurung ya. Nah, nanti itu misalkan metode itu memanggil kelas lain. Maksudnya memanggil di sini misalkan ada sebuah kelas dijadikan parameter metode tersebut. Nanti kita tuliskan di sini. Nanti ya, nanti. Nanti akan kita pelajari itu. Baik, Kalau pertanyaan tadi apakah bisa? Bisa dan boleh. baik Pak, terima kasih. Nah, mungkin begitu. Kira-kira ada yang lain lagi terkait kelas diagram terutama? Lanjut aja ya, kalau gitu ya. Saya lupa apakah ini slide ini sudah saya taruh di learning atau belum ya, karena tadi mau naruh ya e-learningnya nggak bisa dibuka. Oke, nah misalkan begini, ini mirip dengan slide yang pekan kemarin ya. Misalkan di Fasilkom itu ada, kita buat aplikasi sistem informasi dosen, misalkan begitu. Lalu Fasilkom itu punya daftar dosen seperti ini, ada 3 orang dosen, data-datanya seperti itu. Nama lengkap, alamat, hobi, kemudian kerudung, begitu kan. Nah ini data-datanya seperti ini. Kira-kira kalau mau dibuat kelas diagramnya jadinya seperti apa gitu kan. Nah, harus kita analisa dulu. Nanti di aplikasi yang akan kita buat, di mana aplikasi kita buat itu misalkan sistem informasi dosen begitu, ada objek apa di situ. Nah ini yang pertanyaan pertama yang perlu dijawab. Kemudian yang kedua, ada objek dosen nih. Nah berarti nanti dosen itu akan menjadi nama kelasnya. Kita buat sebuah kelas dengan nama dosen seperti itu. Nah, lalu kita modelkan dalam bentuk kelas diagram. Kita buat sebuah kelas diagram dengan nama dosen. Oke, ada satu objek dengan nama dosen nih nah, untuk aplikasi kita. Lalu kita buat kelas diagram, kita desain kelas diagramnya, satu kotak begitu diisi dengan nama dosen. Nah, lalu dosen ini punya ciri khas atau atribut apa ya? Punya karakteristik apa ya? Ya kalau kita nuruti kan banyak. Kan nggak cukup 4 itu, Pak. Nggak cukup nama, alamat, hobi, dan penutur rambut. Punya misalkan daftar penghasilan, misalkan punya NIP, nomor induk pegawai, punya misalkan apa lagi ya? Ya banyak. Nah, cuman ya tentu tidak semuanya kita tulis atau ciri khas semua atributnya ditulis. Yang ditulis adalah yang nantinya itu akan kita gunakan dalam aplikasi yang tidak kita buat. Yang akan kita gunakan dalam program yang akan kita buat. Misalkan programnya itu hanya perlu data nama, alamat, hobi, dan penutup rambut, ya cukup itu yang akan kita masukkan sebagai ciri atau nantinya menjadi atribut yang akan kita tuliskan dalam program kita. Nah, karena kita hanya misalkan untuk studi kasus sekarang ya, misalkan kita hanya perlu data-data ini, maka
Data-data ini akan menjadi properti atau atribut pada kelas yang kita buat. Nah, kita identifikasi, oh ini atribut-atributnya, ini properti-propertinya. Lalu kita tuliskan dalam kelas diagram yang kita buat tadi. Ada kelas dengan nama dosen, ada 4 atribut di situ, nama lengkap, alamat, hobi, dan penutup rambut atau kerudung. Begitu. Nah, setelah setelah nama kelas sudah kita identifikasi, kemudian atributnya atau propertinya sudah kita identifikasi, yang paling bawah adalah untuk methodenya. Nah, method tadi adalah behavior dari objeknya. Oh, objeknya dosen nih. Kira-kira yang namanya behavior itu kan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya kan hal-hal apa namanya ya, aktivitas mungkin begitu ya. Jadi kira-kira aktivitas apa yang bisa dilakukan oleh objek dosen yang ada kaitannya dengan aplikasi yang tidak kita buat. Gitu. Segala aktivitas yang bisa dilakukan atau dikenakan pada objek dosen yang nantinya itu berkaitan dengan aplikasi yang tidak kita buat. Nah, kalau misalkan contoh aplikasinya adalah sistem informasi dosen, menurut Anda apa kira-kira metodenya? Ada metode apa saja di situ? Mungkin ada yang bisa jawab? Nggak tahu, Mengajar, nggak. Pak. Kenapa? Mengajar. Oke, mengajar, boleh. Ada lagi? Selain mengajar? Memasukkan nilai. Betul, input nilai. Misalkan nanti akan ada metode namanya input nilai, teaching, mengajar, apalagi? Memasukkan materi ke e-learning. Oke, boleh. Mengajar, kemudian memasukkan materi, memasukkan nilai. Satu lagi mungkin apa kira-kira? Bisa disebutkan satu lagi aja, contohnya. Memberikan ujian. Oke, give assessment ya, memberikan ujian. Betul. Nah, ya memang sekali lagi kalau mau dituruti, ya akan banyak ya metodenya. Namun ya kita batasi saja, ya kita sesuaikan dengan program atau tema dari aplikasi yang tidak kita buat. Kalau aplikasinya tentang e-learning, kemudian ada objek dosen, yaitu tadi, memberikan nilai, itu kan terkait dengan e-learning. Memberikan materi, misalkan aplikasinya adalah, beda lagi nih, sistem informasi penggajian. Nah, mungkin memberi materi menjadi tidak relevan. Memberi nilai menjadi tidak relevan. Yang relevan ada apa? Ya, misalkan memasukkan absen, ya absen kan gaji itu ada absen daftar hadir dan lain-lain. Jadi seperti itu. Ada sebuah tips ya, ketika misalkan dari sebuah studi kasus, kita hendak jadikan bentuk kelas diagram gitu kan. Misalkan studi kasusnya adalah, ini contohnya satu gambar gini kan, sistem informasi dosen misalkan begitu. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi kelas apa saja yang muncul, atribut apa saja yang muncul, kemudian metode apa saja yang muncul, itu ada sebuah tips. Ini tips ya, namanya tips itu ya best practice lah. Secara teori itu mungkin tidak ada. Tapi berdasarkan tips best practice-nya itu, kita buat narasinya, aplikasinya itu kita buat narasi dalam satu paragraf begitu. Ditulis saja begitu. Aplikasi berupa sistem informasi dosen. Lewat sistem ini dosen bisa bla 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 bla. Kemudian dosen memasukkan data bla bla bla. Nah, kita buat dalam bentuk paragraf. Nah, dari paragraf tadi kita tandai, kita lingkari begitu, mana saja yang merupakan kata benda, mana saja yang merupakan kata kerja. Kata benda dan kata kerja. Tadi kan ditulis sistem informasi dosen ini yang hendak kita buat berfungsi untuk memasukkan data dosen. Data dosen berupa bla 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 bla. Lewat aplikasi ini dosen bisa melakukan bla bla bla. Nah, begitu kan. Nah, kata benda tadi itu merupakan kandidat objek atau atribut yang dimiliki objek tadi, begitu. Dan sebaliknya, kata kerja dalam narasi yang kita buat itu akan menjadi method atau behavior dari kelas yang akan kita buat, begitu. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Nah, nanti akan ada topik khusus seperti tentang itu. Tapi ini saya sampaikan di awal, sehingga ketika ada sebuah studi kasus,
Anda lebih mudah untuk mengidentifikasi mana kelas, mana atribut, dan mana method. Oke. Langkah berikutnya setelah kelas diagramnya jadi, misalkan kita sudah buat di sini ya, sebuah kelas diagram dengan nama dosen, kemudian ada atribut ini, kemudian kita buat metodenya apa saja di sini, tadi sudah disebutkan ya, input nilai, input materi, dan lain-lain. Nah, ya tentu saja setelah desainnya jadi, ya kita buat kode programnya. Gitu. Ibarat membuat rumah, desain kelas diagram itu ibarat gambar gitu, gambar desainnya atau maket, maka kita bangun atau bangun bangunannya. Nah, seperti itu juga kita buat dari desain kelas diagram ini, kita terjemahkan dalam bentuk kode program. Nah, seperti ini. Kira-kira jadinya kalau kelas diagramnya bilangnya kayak gini, ya nanti kode program Python-nya jadinya seperti ini. Ada nama kelas dosen, ya kita buat kelas dosen begitu. Kemudian ada 4 atribut, nama lengkap, alamat, hobi, dan penutup rambut. Maka kita di sini kita buat sebuah metode konstruktornya. Ada 4 atribut yang diisikan di situ, yaitu nama lengkap, alamat, hobi, dan penutup rambut. Nah, mungkin itu untuk saat ini. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke materi berikutnya, slide berikutnya dari ini. Ini untuk mengilustrasikan jika ada kelas diagram seperti ini, maka nanti kode programnya jadinya seperti ini. Bagaimana jika kita tambahkan satu atribut lagi di sini? Misalkan penghasilan misalkan begitu atau gaji. Ya sudah, kita tambahkan lagi. Misalkan di sini ada satu tulisan lagi dash gitu, gaji. Maka di sini nanti kita tambahkan lagi parameter berikutnya yaitu gaji. Di bawah kita juga tambahkan self.gaji sama dengan gaji. Kira-kira seperti itu. Bertanya, Pak. Yep. Boleh, silakan. Apa harus selalu beda, Pak? Itu kan nama-namanya itu kan hanya besar itu sama dengannya kecil. Kalau dibikin sama-sama kecil itu apa masalah juga, Pak? Tidak, nggak masalah. Jadi misalkan ini ya, ini namanya N kecil. Ini ganti N besar begitu. Ya, maksudnya begitu. Ya Jadi itu kan ya, yang pertama besar terus itu kecil. Kalau dibuat kecil semua masalah apa enggak, Pak? Tidak. Ini dibuat berbeda begini. Misalkan di sini nama lengkap N-nya besar, L-nya besar. Ini nama lengkap N-nya kecil. Hanya untuk memudahkan kita membacanya bahwa parameternya ini kan pakai N kecil nih. Kita inputting something kan di sini, nama lengkap misalkan Agus. Nanti jadi Agus. Agus nanti yang kita masukkan itu akan mengisi atribut nama lengkap yang ada di sini. Begitu. Andai kata ini dibuat N besar, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena nanti apapun yang kita tuliskan di sini, dia akan berada di sini. Dan dia akan masuk ke variabel atau ke atribut nama lengkap yang di sini. Nah, ini dibuat beda agar mungkin agar kita lebih mudah membacanya, bahwa ini merupakan nama parameter, yaitu nama lengkap dengan N kecil, dan parameter nama lengkap dengan N kecil ini, yang kita isikan di situ, akan masuk pada atribut nama lengkap yang dimiliki objek tadi. Begitu. Andai kata dibuat sama besar semua atau kecil semua, tidak masalah. Mungkin begitu jawaban. Nanti mungkin setelah ini kita coba ya. Ini saya coba selesaikan slide-nya. Nanti mungkin kita, untuk prakteknya mungkin setelah slide-nya selesai. Tapi untuk saat ini kira-kira ada pertanyaan selain itu. Jadi jawabannya apakah tidak apa-apa, apakah boleh? Boleh. Gitu. Tidak masalah. Mungkin begitu jawaban dari saya. Pak, terima kasih. Ada yang lainnya lagi kira-kira? Boleh lanjut ya? Oke. Nah, ini pada tahapan ini kita masih memodelkan cetakannya. Oh, ada kelas diagram kayak gini, cetakannya, kita buat kode programnya jadinya seperti ini. Nah, implementasinya bagaimana? Cara membuat jelly dari cetakan tadi. Nah, cetakannya kayak gini, membuat jelly-nya seperti apa? Nah, gitu kan. Membuat objeknya atau membuat instance-nya itu seperti apa? Nah, istilah instantiation ini adalah istilah yang menggambarkan sebuah proses membentuk sebuah objek dari sebuah kelas. Nah, gitu. Nah, itu namanya istilahnya instantiation.
membuat instance dari sebuah kelas, membuat objek dari sebuah kelas. Istilahnya itu instantiation. Maka kalau ini kita buat cetakannya kayak gini, maka membuat jelinya dari cetakan tadi itu seperti ini perintahnya. Ini kayaknya di slide kemarin juga sudah ada ya. Jadi misalkan di sini kita buat 3 objek. Objek pertama namanya Oki, objek kedua namanya Ineke, objek ketiga namanya Raisa. Ketiga objek ini dibuat dari kelas yang sama, yaitu kelas dosen yang sudah kita buat tuliskan di atas. Nah, kita manggilnya begini nih. Dosen, kemudian buka kurung tutup kurung, diikuti dengan parameter yang kita masukkan. Parameter-parameter ini akan masuk kepada perintah yang ada di sini, def init ini. Maka, Oki Setiana Dewi ini akan masuk pada parameter nama lengkap, Jalan Semangka 1 Jakarta itu akan masuk pada parameter alamat, berkebun akan masuk pada parameter hobi, kerudung Tosca akan masuk pada parameter penutup rambut. Begitu juga untuk objek-objek yang lain, begitu. Misalkan objek yang kedua, ini nama objeknya ya. Nama objeknya ini dia dibuat dari kelas dosen, isi parameter yang menjadi atributnya yaitu ini. Misalkan nama Ineke, kemudian alamat jalan Jalan Sudarsono, Bandung, misalkan begitu. Kemudian memasak ini akan menjadi atribut hobinya, kemudian penutup rambut akan menjadi atribut, kerudung putih akan menjadi atribut penutup rambutnya, begitu. Kira-kira seperti ini membuat jelinya dari cetakan, begitu kan? Membuat objek dari cetakan yang kita buat. Maka kalau kita lihat 3 objek ini dia memiliki karakteristik yang sama, yang mengikuti sesuai dengan nama kelasnya kan, sesuai dengan atribut yang ada di kelasnya. Maka ketiga objek ini dia akan memiliki atribut nama lengkap, dia akan memiliki atribut alamat, dia akan memiliki atribut hobi, dan dia akan memiliki atribut penutup rambut. Walaupun mungkin isi atributnya berbeda. Yang satu isi atribut hobinya memasak, yang satu isi atribut hobinya menyanyi. Tapi sama-sama memiliki atribut hobi. Nah, seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan dari sini? Jelas ya? Baik. Lanjut. Nah, maka ketika kita membuat lebih dari satu objek dari kelas yang sama, tiap-tiap objek tadi itu dia sifatnya independen. Maksudnya apa? Ya dianggap berbeda gitu. Dianggap berbeda. Sehingga kalau kita lihat nantinya itu di alamat memori, misalkan kita sudah membuat 3 objek ini gitu kan. Ada objek Oki, Ineke, Raisa begitu. Tiap-tiap objek ini, tiap-tiap objek yang ada di sini, itu dia nanti oleh komputer, oleh Python-nya itu, dia diletakkan di memori itu pada alamat yang berbeda. Misalkan saya jalankan perintah print Oki, ini nama objeknya ya, print Ineke, print Raisa, nanti kalau kita lihat hasilnya itu berupa di mana objek-objek ini oleh Python itu diletakkan di memori. Maka kalau kita lihat, dia masing-masing objek ini dia diletakkan pada alamat yang berbeda. Begitu. Sehingga nanti misalkan kita buat objek satu lagi dengan atribut yang sama persis dengan salah satu objek di atas, begitu. Kita buat di sini objek baru lagi, begitu. Misalkan Raisa KW, gitu kan, sama dengan, lalu kita print, kita tulis sama persis di atas, begitu dengan begini. Dosen Raisa Andriana Jalan Mundu menyanyi kerudung pik, tapi nama objeknya beda, maka dia dianggap sebagai objek yang berbeda. Dia akan diletakkan di memori sebagai objek sendiri, walaupun isi atributnya berbeda. Gitu ya. Oke, lanjut. Lalu kita masuk pada bab tentang apa itu konstruktor. Konstruktor ini merupakan sebuah metode, ini kayaknya di slide kemarin juga sudah ada, saya jelaskan lagi aja. Jadi sebuah metode atau fungsi khusus yang diakses secara otomatis pertama kali saat proses membuat instance. Di Python itu metode konstruktornya kita panggil atau kita namakan dengan cara seperti ini. Double underscore init diikuti dengan double underscore.
Nah, loh Pak, tadi di sini kok ada buka kurung tutup kurung? Nah, itu parameternya. Contohnya. Nah, ini merupakan metode konstruktornya. Metode konstruktor adalah metode yang digunakan untuk membuat objek dari sebuah kelas. Metode yang akan pertama kali dijalankan ketika objek itu dibuat. Nah, maka ketika kita membuat objek dari kelas dosen, maka metode ini yang dijalankan. Metode ini memiliki parameter apa saja? Ya, ini kan parameternya nih, self, nama lengkap, alamat, hobi, dan penutup rambut. Maka karena metode ini punya parameter seperti ini, maka ketika kita memanggilnya, kita juga mengikuti dengan parameter yang ada pada metodenya. Begitu. Ada yang tahu metode parameter self ini untuk apa? Ada yang bisa jelaskan? Kemarin kan sudah ya. Untuk Self, memanggil objek, Untuk Pak. untuk proses pertama kelas dipanggil, Pak. betul, betul memanggil objek dirinya sendiri saat pertama kelas itu dipanggil. Betul, betul. Oke. Baik. Jadi ya kenapa di sini tidak ada parameternya ya? Ya karena dia mengikuti di sini parameternya apa saja yang ada di sini yang mengikuti dengan desain kelas yang kita buat kan. Kalau kelasnya itu parameternya cuma 2 ya di sini nanti buka kurung tutup kurung self, parameter 1, parameter kedua. Tapi nama metodenya harus seperti ini. Double underscore, init, double underscore. Pak, misalkan kelas saya itu nggak ada atributnya, Pak. Gimana caranya? Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalkan kelas Anda itu nggak punya atribut. Anda desain sebuah kelas, isinya itu hanya metode-metode saja tanpa atribut. Nah, terus nanti konstruktornya gimana? Ya, karena dia tidak punya atribut, ya nanti minimal dia memiliki satu parameter, yaitu self tadi kan, yang merujuk pada instance dari objek tadi. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan kita buat kelas dengan nama person, nggak ada atributnya, nggak ada atributnya. Di mana kelas person ini isinya cuman kalau dibuat, begitu dibuat objeknya atau instance-nya itu dia akan menuliskan I love Fasilkom Unit. Nah, cara menuliskannya seperti ini. Ya kita buat kelas person, kemudian kita buat metode konstruktornya, karena dia tidak punya parameter ya cukup dengan tulisan self. Lalu ini adalah isi dari metode konstruktornya. Sehingga sekali lagi sesuai dengan fungsi dari metode konstruktor, di mana metode konstruktor ini adalah yang pertama kali dipanggil ketika sebuah objek itu dibuat dari sebuah kelas, maka ketika kita buat objek misalkan dengan nama person 1 dari kelas person, maka inilah yang akan dijalankan. Apa isi dari perintah init? Yaitu tulisan print I love Fasilkom Units. Maka ketika ini dijalankan, maka outputnya adalah berupa tulisan I love Fasilkom Units. Nah, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan dari sini? Kalau misal tanpa init itu apa bisa ya, Pak? Tanpa ini bisa. Langsung di sini nanti misalkan ada perintah atau apa, misalkan kita definisikan atribut apa begitu, kemudian langsung kalau dia tanpa init itu nanti di sini kita tuliskan pas gitu aja, PASS. Tapi sangat jarang terjadi. Biasanya yang namanya object oriented programming yang di dalam sebuah kelas itu pasti ada atribut dan ada metode. Tapi kalau pertanyaannya apakah bisa? Bisa, begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ada yang lainnya lagi? Jadi tidak harus ada initnya ya, karena memang tanpa metode init itu bisa. Tapi misalkan dalam kondisi program studi kasus, misalkan Anda buat program, kemudian dari program itu ada kelas-kelas, lalu dari kelas tadi perlu dibuat objeknya. Nah, ketika sudah ada proses membuat objek, mau tidak mau kita harus membuat metode initnya. Begitu. Tapi misalkan studi kasusnya kita buat kelas, tapi kita nggak pernah membuat objek dari kelas tadi, isinya cuma metode gitu aja, kemudian nggak ada atribut, kemudian atributnya nggak pernah misalkan nggak ada atribut, kemudian isinya hanya sekumpulan function saja yang tidak ada kaitannya dengan atribut yang dimiliki kelas tadi, ya mungkin kita nggak perlu metode konstruktor. Gitu. Jadi disesuaikan sekali lagi. Namun begitu program Anda itu membuat sebuah kelas, lalu dari kelas tadi kita buat objeknya,
Nah, maka mau tidak mau harus ada method konstruktornya. Seperti itu. Oke, ada yang lainnya lagi kira-kira? Lanjut ya. Oke. Nah, ini mengulang terkait kelas diagram tadi ya. Sekali lagi, kelas diagram itu sebuah tools yang memudahkan kita untuk mendesain struktur program kita. Kalau program kita menggunakan paradigma OOP. OOP ini Object Oriented Programming ya. Nah, ini contoh yang lain. Ini merupakan contoh misalkan kalau nggak ada signaturnya ya. Cukup kotak. Sekali lagi kelas diagram itu simple sekali. Dia hanya sebuah kotak dibagi jadi 3. Yang paling atas itu untuk nama kelas, yang tengah itu untuk nama atribut, yang bawah sendiri untuk menampung metodenya. Misalkan Anda ingin lebih spesifik menjelaskan bahwa kelas ini punya atribut apa, tipe data atributnya apa, kemudian metode-metodenya apa saja. Kemudian kalau metode itu punya parameter, parameternya apa saja. Kemudian kalau dijalankan dia akan mengeluarkan output berupa tipe data apa. Nah, itu Anda bisa menggunakan cara seperti ini. Ya, pakai signature istilahnya. Nah, di sini kalau yang sebelah kiri dia nggak ada keterangan. Dia cukup nama kelas, nama atribut dan nama method. Kalau yang sebelah kanan ini lebih lengkap, lebih detail. Ada nama kelas, ada nama atribut, berikut tipe data dari atribut tadi. Kemudian ada nama method, berikut tipe data yang menjadi output kalau method ini dijalankan. Jadi misalkan saya punya method dengan nama getLength, maka kalau method getLength ini dijalankan, dia akan menghasilkan sebuah data dengan tipe integer. Kemudian ada method setLength. SetLength ini ada satu parameter di dalamnya. Parameternya bertipe integer, dan kalau method setLength ini dijalankan, dia tidak menghasilkan output apapun. Sehingga tipenya void. Mana yang lebih baik, Pak? Pakai signature atau tidak? Ya, kalau mana yang lebih baik atau tidak, ya tergantung kebutuhan. Misalkan program Anda pengen detail, ya tentu pakai signature itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan program Anda cukup global, gitu aja, nggak perlu informasi yang detail. Kemudian tipe data ini juga bisa memungkinkan untuk berubah. Misalkan tipe datanya length ini suatu saat menjadi string di tengah jalan gitu, maka yang without signature ini yang mungkin lebih baik. Apakah salah satu mana yang benar, Pak? Ya, nggak ada yang benar, sama-sama boleh begitu, tergantung kebutuhan aja. Nah, untuk tools membuat kelas diagram ada beberapa tools ya, software yang bisa Anda gunakan. Cuman yang namanya kelas diagram kan cukup kotak, kemudian dibagi 3. Anda pakai Microsoft Word buat tabel gitu kan bisa ya. Tapi kalau misalkan Anda ingin lebih fancy atau lebih wah gitu tampilannya, desainnya lebih bagus, mungkin kayak Visio, Microsoft Office Visio atau Star UML itu bisa untuk digunakan untuk kita buat menggunakan tools-tools tadi untuk membuat sebuah kelas diagram. Nah, oke. Ada pertanyaan dari sini? Lanjut ya. Nah, ini contoh-contoh yang lain bagaimana menerjemahkan dari sebuah kelas diagram menjadi kode program. Nah, ini misalkan kita buat kelas dengan nama lingkaran begitu. Lalu ada 2 atribut. Oh ya, untuk kelas diagram saya lupa ya. Simbol-simbol minus, plus ini akan punya makna ya. Jadi nggak sembarangan nanti akan kita jelaskan. Untuk sementara kita abaikan dulu. Tapi nantinya begitu sudah masuk bab-bab tertentu, simbol minus plus ini di sini nih, lupa ini kok plus di sini kok minus. Itu ada maknanya. Untuk sementara kita abaikan gitu kan. Nah, oke. Nah, misalkan kita buat kelas dengan nama lingkaran, kemudian dia punya 2 atribut, warna kita set hitam, begitu, langsung ada isinya ya. Ini atribut warna ini langsung ada isinya, kita define langsung isinya, kita definisikan langsung, yaitu hitam. Lalu ada atribut jari-jari, nggak ada isinya. Lalu ada 2 method, hitung luas dan hitung keliling. Ini saya lupa ngasih buka kurung, tutup kurung ya. Tapi karena dia letaknya di bagian method, mestinya ya nggak perlu dikasih pun, nggak apa-apa. Jadi ada 2 atribut, ada 2 method. Nah, kode program dari kelas diagram ini seperti apa? Nah, ini contohnya. Kelas lingkaran. Oh, kelas lingkaran. Karena kita define sebelumnya bahwa warna itu sudah pasti di set default-nya, nilai default-nya itu hitam, maka kita letakkan di sini. Ini termasuk global attributes atau instance attribute? Ada yang bisa jawab? Atribut warna itu termasuk global attributes atau instance attribute? Global, Pak. Global, Pak.
Yes, betul sekali. Ya, ciri khas atribut global, global atribut itu letaknya di atas. Apakah harus di atas? Enggak sih. Tapi yang jelas dia diletakkan, biasanya diletakkan di atas, kemudian sudah ada isi nilainya. Biasanya ciri khasnya itu, dia tidak letaknya itu di atas, kemudian enggak kosongan gitu, langsung ada isinya. Itu ciri khasnya. Dan ciri khas berikutnya, dia tidak ada di dalam metode konstruktornya, karena dia sudah didefinisikan di isinya gitu di atas. Salah satu fungsi dari metode konstruktor kan kita mengisikan atribut-atributnya dengan nilai yang ada dalam parameter kan. Karena dia sudah di-set nilainya di atas, maka biasanya atribut ini tidak muncul di metode konstruktor gitu. Apakah boleh dimasukkan? Boleh. Kalau pertanyaannya begitu, boleh atau tidak? Boleh. Cuman biasanya tidak. Ini ciri khasnya begitu. Nah, ada atribut jari-jari, kemudian ada dua metode, hitung luas dan hitung keliling. Ya, kita isikan isi metodenya di sini. Ya, nah karena dia merupakan menghitung sesuatu, kemudian ada outputnya, yang kita tuliskan return di sini. Nah, bab ini bagaimana menuliskan sebuah function itu sudah tercover semestinya di Algo 2 ya, kayaknya kemarin. Jadi kalau lupa caranya membuat function, coba dibuka-buka lagi bab-bab tentang membuat function yang ada di materi Algo 2. Nah, ini cara membuat metodenya, functionnya hitung luas, nggak pakai parameter dia, nggak ada pakai parameter, lalu kita isikan dengan sesuai rumus menghitung luas lingkaran kan ya, pi r kuadrat. Pi 3,14, R kuadrat jari-jari kali jari-jari. Hitung keliling 2 pi R, 2 kali pi kali jari-jari. Begitu. Nah, dari sini ada pertanyaan lainnya kira-kira? Mau tanya, Pak. Oke. Itu kan di lingkaran kan ada ini ya, ada pi. Nah, itu lebih bagusnya pi itu dijadikan atribut juga atau ditulis tetap gitu aja? Oh, boleh. Boleh. Jadi misalkan di sini Anda buat satu variabel global lagi, PI gitu kan, sama dengan 3,14, lalu di sini dipanggil PI tadi. Jadi nggak angka di sini ya. Ini parameter juga boleh seperti itu. Boleh, boleh. Bisa. Atau coba. Jadi penulisan variabel global itu penulisan di konstruktornya ya apa, Pak? Kalau biasanya sekali lagi ya, variabel global itu tidak muncul di konstruktor. Kayak warna ini kan global nih. Itu nggak ada di konstruktor. Karena langsung di set hitam. Sama juga di sini kita buat variabel lagi misalkan pi gitu ya, pi sama dengan 3,14, ya di konstruktor nggak perlu. Karena sudah pasti bahwa pi itu 3,14. Kita buat lingkaran seberapapun, sebanyak apapun lingkaran, pasti nilai pi-nya sama. Jadi begitu. Nah, di sini karena kita sudah buat variabel global atribut pi, maka di sini nanti untuk kita bisa manfaatkan, kita letakkan di sini. PI kali jari-jari kali jari-jari. Atau kita coba ini aja ya, coba kita buat di Python-nya langsung. Ntar. Oke, kelihatan ya Windows Visual Studio-nya. Nah, ini yang apa tadi namanya? Kelas lingkaran yang ada di slide tadi. Nah, tadi misalkan kita buat variabel pi, Pak. It's okay, misalkan pi gitu sama dengan 3,14. Kenapa tidak perlu kita masukkan di variabel? Sebenarnya dimasukkan di sini bisa, cuman tidak kita butuhkan. Kenapa? Karena setiap kita membuat lingkaran, objek lingkaran dari kelas lingkaran itu, pasti nilai pi-nya kan nggak beda toh, 3,14 semua. Jadi kita letakkan sebagai global, dan ini bisa kita manfaatkan di sini. Kita save. Lalu ini nama filenya apa nih? Nah, kita jalankan. Oh, sorry. Variable P, oh ini. Lupa ngasih self-nya, self. Nah, gini.
manggilnya gini ya, atributnya. Nah, seperti itu. Ini nilai 3,14-nya kita ganti dengan global attribute dengan warna, dengan nama pi. Kira-kira begitu mungkin. Ada pertanyaan dari sini? Oke. Kemudian saya tambahkan satu lagi ya, mungkin di slide tadi nggak ada. Jadi ketika kita membuat sebuah kelas, kemudian di kelas itu ada method, misalkan kelas itu punya method, maka method milik kelas itu harus kita tuliskan dalam blok kelas tadi. Contoh di sini, kalau Anda amati, itu total ada 4 method ya. Method init, method hitung luas, method hitung keliling, dan method tampilkan data. Cuman, method tampilkan data ini akhirnya dia bukan menjadi method milik kelas lingkaran. Begitu. Kenapa? Karena dia penulisannya dengan cara seperti ini, berarti dia tidak masuk dalam method, dia tidak masuk dalam blok kelas lingkaran. Ini merupakan method yang berdiri sendiri. Tampilkan data ini merupakan method yang berdiri sendiri. Dia tidak termasuk dalam kelas lingkaran. Bagaimana caranya agar dia bisa masuk dalam kelas lingkaran? Ya Anda cukup begini. Nah, kalau saya tuliskannya begini, oh berarti nanti kelas lingkaran itu punya satu method lagi, yaitu tampilkan data. Begitu. Kalau saya menuliskannya dengan seperti ini, oh berarti kelas lingkaran dia hanya punya method init, hitung luas, dan hitung keliling. Method tampilkan data ini bukan milik kelas lingkaran. Gitu. Nah, salah satu efek lainnya adalah bagaimana memanggil method-method tadi. Untuk memanggil method milik sebuah kelas, yaitu dengan cara memanggil nama objeknya, diikuti dengan dot, diikuti dengan nama methodnya. Contoh di sini, saya buat sebuah saya buat sebuah objek dengan nama lingkaran A. Lingkaran A ini dibuat dari sebuah kelas lingkaran yang seperti kita buat di atas, parameternya diisi dengan 10. Angka 10 ini akan masuk sebagai parameter jari-jari, begitu. Sehingga untuk bisa kita manfaatkan nantinya, misalkan di sini, print lingkaran .a hitung luas, berarti saya memanggil method hitung luas milik objek lingkaran A. Lingkaran A dot hitung luas, maka apa yang dilakukan? Dia akan memanggil perintah ini. 3,14 dikali 10 dikali 10 sehingga outputnya di sini 314 begitu. Nah, ini untuk memanggil method milik sebuah kelas, milik sebuah objek. Diawali dengan nama, bukan lingkaran gini ya, tapi nama objeknya, lingkaran A. Begitu. Apakah lingkaran gini saja bisa? Paling gampang kan kita coba gitu kan. Nah, error. Kenapa error? Karena ya lingkaran gitu kan, nama kelas. Nama kelas. Nah, sedangkan kalau hitung luas, dia kan perlu sebuah isi atribut jari-jari. Nah, kalau pakai lingkaran gini aja, nilai jari-jarinya kan masih belum ada. Gitu. Sehingga kita lewat nama objeknya, yaitu lingkaran A. Gitu. Lingkaran A, kita save, kita jalankan. Nah, memanggil method milik sebuah kelas seperti ini, lewat nama objek dari kelas, kemudian diikuti dengan nama methodnya. Nah, sedangkan method tampilkan data di sini, dia berada di luar kelas tadi, sehingga cara memanggilnya pun juga berbeda. Ya kita cukup panggil nama methodnya saja, tampilkan data begitu. Karena tampilkan data ini dia tidak berada dalam struktur kelas lingkaran, begitu. Di cara penulisan Python seperti itu. Berbeda kalau bahasa lain ya, bahasa programan lain itu biasanya untuk mengidentifikasi bloknya itu mana saja, biasanya diawali dengan buka kurung begini, kemudian diakhiri dengan tutup kurung begini, misalkan begitu. Sehingga kelihatan jelas blok kelas lingkaran itu diawali dari mana sampai mana. Cuman di Python tidak seperti itu cara penulisannya, lewat tab-nya itu, lewat tabulasinya. Ini Anda geser kanan dikit gini aja, itu artinya sudah beda. Begitu. Ini kayaknya di Algo 2 kemarin ada beberapa yang jawabannya sebenarnya benar,
Cuman karena menuliskannya itu rata kiri semua, akhirnya ya sama sistemnya itu online judge-nya itu dianggap salah. Gitu. Jadi hati-hati di Python, tabulasinya ini begini gitu, jadi berpengaruh ya, bahkan mempengaruhi struktur kelasnya. Gitu. Nah itu kira-kira mungkin. Iya, terima kasih Pak. Saya mau tanya lagi. Yap. Di kelas kan ada beberapa metode ya Pak. Itu kayak hitung luas, hitung keliling. Itu bisa nggak? Misal kita mau masukin metode di kelas itu ke metode yang di kelas itu. Jadi ada metode di dalam metode. Ada metode, ada sebuah misal ini ada ini ya Pak, luas bangun, volume bangun. Volume bangun kan luas alas kali tinggi. Nah, itu kita bikin metode luas alas dulu, terus kita baru ngitung volumenya itu, di dalamnya volume itu kita masukin luas alasnya. Itu bisa atau enggak? Manggil metode di dalam metode. Gitu. Oke. Kita buat sebuah metode, kemudian di metode itu dia memanggil metode yang lain yang berada di atasnya gitu ya? Iya. Misalkan nih ya, jadi kita buat metode lagi di dalamnya ini, misalkan def, misalkan saya buat tampilkan, misalkan begitu. Tampilkan luas dan misalkan namanya tampilkan luas keliling, misalkan begitu, self. Nah, misalkan, nah karena dia tampilkan ya cukup print begini, lalu luas sama dengan, bentar ya, print. Ini contoh ya, contohnya. Ini, nah, maksudnya dari metode ini adalah untuk menampilkan luas dan kelilingnya sekaligus. Maka ya luas plus, jangan lupa di-convert ke string, karena ketika kita menggabungkan dua string ini, maka dua-duanya itu harus string ya. Maka ini kan masih angka ya, jadi perlu dirubah dalam bentuk string. Masih numerik dalam bentuk string, yaitu baru kita panggil begini ya, maksudnya tadi enggak memanggil method yang di atas di dalam method yang barusan kita buat. Iya Pak, benar. Ya, kita coba aja. Ini ya. Tutup kurungnya 1, 2, 3 ya. Oke, lalu kita coba panggil di bawah. Dan lingkaran A dot sekarang begini. Oke. Kita coba ya. Oops. Hitung luas is not defined. Oke. Jadi metode ini tidak dikenali. Biasanya kalau masih ada merah gini masih salah ya. Oke. Kalau bisanya, seingat saya bisa, cuman ya mohon maaf, ini saya lupa bagaimana memanggil metode milik dia sendiri ya, begitu. Jadi begitu mungkin jawabannya. Tadi siapa? Cinta ya? Gitu. Iya Pak, terima kasih. Seingat saya bisa, ya, seingat saya bisa. Cuman saya masih belum istilahnya lupa bagaimana memanggil. Apakah langsung dipanggil begitu? Apakah lewat parameter self begitu? Kira-kira begitu. Kalau misalkan ini karena parameternya banyak ya. Coba misalkan langsung panggil ya. Ini kan kita gabung dengan string, kita masukkan dengan perintah print gitu.
bagaimana jika langsung dipanggil begitu, misalkan dengan nah, misalkan seperti ini ya. Hitung keliling. Oke, nggak bisa ya. Apa pakai self ya? Oke, masih nggak bisa. Jadi mohon maaf belum bisa menjawab ya untuk yang pertanyaannya Cinta tadi. Iya, Pak. Oke, yang lainnya mungkin ada pertanyaan lagi kira-kira? Nggak ada? Kalau tidak ada, balik ke slide. Ada beberapa soal latihan di slide-nya. Sebentar. Oke, itu tadi slide terakhir ya, yang ini. Nah, ada latihan nih. Jadi latihan, tolong dibuat, ini kita jadikan PR, tapi untuk hari ini. Artinya Anda kumpulkan hari ini ya. Maksimal jam 23.59. Jadi membuat kelas diagram untuk beberapa kelas yang ada di bawah itu, yaitu mobil sedan, ikan, kemudian pion catur, dan rekening bank. Lengkap dengan atribut dan metodenya. Jadi Anda buat kelas diagram untuk ini. Nah, nanti jawabannya Anda kirim ke email. Alamat emailnya saya taruh di chat. Kelas diagram berarti cuma yang tabel tadi aja ya, Pak ya? Iya, dalam bentuk kotak tadi itu loh. Tapi kan ini, ya sebenarnya bukan kelas diagramnya sih. Pinginnya itu bagaimana Anda bisa mengidentifikasi, misalkan nih mobil sedan. Ya, memang kelas diagramnya cuma satu kotak gitu aja kan. Cuman kan bagaimana Anda bisa mengidentifikasi, misalkan mobil sedan itu dia punya atribut apa, dia punya metode apa saja. Nah, begitu kira-kira. Di tujuannya atau objektifnya adalah mengukur bagaimana Anda bisa menganalisa, misalkan dihadapkan sebuah studi kasus, begitu Anda membuat sebuah kelas dengan nama, contoh misalkan pion catur gitu kan. Pion catur ini kan dalam game catur, dia punya atribut apa saja. Oh, pion catur itu punya warna kan, ada warna hitam, ada warna putih. Oh, pion catur itu bisa ngapain ya? Oh, bisa move. Oh, berarti dia punya metode namanya move gitu. Metode pion catur bisa ngapain ya? Dalam permainan catur, pion catur itu bisa membunuh pion yang lain. Ya, oh, berarti ada metode namanya eat atau makan ya, atau kill atau apa, gunakan istilah yang sesuai lah. Nah, kita kira begitu. Ya, nanti Anda buat desainnya dalam bentuk apa ya, JPG aja gitu ya, gampang kan? Anda buatnya terserah mau pakai Word, pakai Visio, pakai StudioML, agar formatnya seragam pakai JPG gitu. Jadi saya nggak perlu, misalkan Anda buat Visio kan saya harus install Visio dulu nih di PC saya. Mungkin agar seragam untuk memudahkan dibuka, nanti formatnya dalam bentuk .jpeg ya, JPG. .jpg gitu. Kira-kira begitu ya terkait tugasnya. Ini di chat di SS nih. Hitung luas lingkarannya memanggil kelasnya Bapak bukan. Ya betul, sorry. Terima kasih masukannya Mas SS, siapa ini ya SS? Mumpung masih hangat, langsung dicoba aja ke ininya ya, ke mana namanya, ke Visual Studio-nya. Ini terkait pertanyaannya Mbak Cinta tadi, pakai nama kelasnya. Oke, kita coba. Gini ya, pakai nama kelas, bukan pakai nama objek. Oke, let's try, kita coba.
Nama metodenya tampilkan luas keliling. Nah, gini. Lingkaran A tampilkan luas oke. Oke ya. Kita save. Yap, betul. Terima kasih Mas SS jawabannya, Belum di bantuannya. share screen Mbak Indra. Was. Lali aku. Oh, Sorry. kelihatan Mbak. Makanya kok sepi-sepi aja. Sorry. Ngomong dewe berarti mau ya. Nah, ini kelihatan ya. Sesuai dari saran Mas SS tadi, pakai nama kelasnya, bukan pakai nama objek atau pasal. Dan outputnya benar ya. Ini dipanggil di sini, keluar out luas sama dengan berapa, keliling sama dengan berapa. Itu dari method ini. Terima kasih Mas SS ya. Di chattingnya tulisannya SS, saya nggak tahu namanya. Jadi begitu Cinta jawabannya ya, bisa ya dipanggil Iya, metodenya Pak. Iya. dengan nama kelasnya. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Cukup? Cukup ya? Baik, mungkin cukup aja. Kalau gitu, jangan lupa tugasnya tadi. Mana tadi tugasnya? Ini kayaknya slide-nya belum saya share di e-learning ya. Jadi ini saya share sekali lagi. Anda screenshot ini, Anda screenshot. Nah, dikumpulkan nanti malam individu ya, individu dalam format JPEG. Usahakan satu file aja gitu, satu file JPEG ada 4 kelas diagram, jangan sendiri-sendiri. Nah, isi kelas diagramnya ada 4 itu. Oke, gitu mungkin. Oh, ini ada ini lagi. Lalu untuk yang meteor. Maksudnya apa ya chattingnya itu? Meteor itu apa maksudnya? Saya nggak paham pertanyaannya. Lalu untuk yang meteor yang bisa Pak ternyata memanggil method di dalam. Oh iya, method di dalam method bisa. Barusan dicoba tadi kan. Betul. Oh maksudnya gini lah, di dalam method yang ada di kelas diagramnya ada method yang memanggil method gitu. Ya nggak apa-apa, silahkan kalau memang desainnya seperti itu, it's okay, no problem. Itu kira-kira. Oke ya, jelas semuanya? Ada lagi? Buat PPT-nya nanti diupload kapan ya, Pak? Apanya? PowerPoint-nya. Oh ini, mungkin setelah ini, atau mungkin agak siang ya. Karena setelah ini saya ada kelas lagi, jadi mungkin setelah itu. Andai kata sampai sore saya belum unggah file slide-nya, diingatkan aja mungkin di WA atau gimana gitu salah satu dari kelas ini. Pak belum diunggah, tolong diunggah. Kalau sampai sore saya belum unggah ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, gitu aja ya. Kita akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.